Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kak Sarah. Hari ini Kak Sarah akan menjelaskan tentang penjumlahan pecahan campuran yang penyebutnya tidak sama. Ini adalah materi yang pertama kali diajarkan di kelas 5 semester 1. Baiklah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Langsung saja kita mulai. Nomor 1, 1/3 ditambah 2/4. Nah, kalau mau menjumlahkan pecahan, pertama dicek dulu penyebutnya. Penyebut itu yang bawah. Nah, kalau penyebutnya sama, berarti pembilangnya bisa langsung ditambahkan. Nah, kalau penyebutnya berbeda, maka pembilangnya tidak bisa langsung ditambahkan. Baik, kemudian ternyata penyebutnya tidak sama. Berarti apa yang harus dilakukan? Berarti kita harus menyamakan penyebutnya dulu. 3 dan 4 akan kita samakan penyebutnya. Antara 3 dan 4 kita cari kelipatannya dulu. Kelipatan dari 3 adalah 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Kelipatan dari 4 adalah 8, 12, stop. Ternyata sama di 12. Berarti penyebut yang baru kita jadikan 12. 3 supaya menjadi 12 maka harus dikalikan 4. Kalau bawah dikalikan 4 maka atas juga harus dikalikan 4 ya. Kalau tidak tahu bisa lihat di sini. 1, 2, 3, 4 dikalikan 4. 4 supaya jadi 12 harus dikalikan 3. Kalau bawah dikalikan 3, atas juga dikalikan 3 ya. Kalau tidak tahu bisa dilihat di sini. 1, 2, 3 dikalikan 3. Nah, selanjutnya adalah mengalihkan pembilangnya. 1 dikali 4. 1 dikali 4 hasilnya adalah 4. 2 dikali 3. 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Jangan lupa satunya dipindah di depan 4/12. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama. Berarti pembilangnya bisa langsung ditambahkan. 4 ditambah 6. 4 ditambah 6 hasilnya adalah 10. Satunya jangan lupa dipindah di depan 10/12. Ternyata 10 bisa dibagi 2, demikian juga 12. Maka 10/12 kita sederhanakan ya. Satunya tidak usah disederhanakan. Caranya 10-nya kita bagi 2, 12-nya kita bagi 2. 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Jadi diperoleh hasil 1/5/6. Ini adalah jawabannya. Nomor 2, 32/3 ditambah 1/2. Ini adalah penjumlahan pecahan campuran dan pecahan campuran. Kalau ini adalah penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan biasa. Ini namanya pecahan campuran, ini namanya pecahan biasa. Baik, untuk yang nomor 2, pertama dicek dulu penyebutnya. Penyebutnya tidak sama. Berarti apa yang harus dilakukan? Berarti harus disamakan dulu penyebutnya. Penyebutnya itu yang bawah. Nah, 3 dan 2 bisa dijadikan 6. Apakah paham? Baik, kakak terangkan. Untuk mendapatkan 6 bisa dengan jalan mencari kelipatan dari 3 dan 2. Kelipatan dari 3 adalah 6,
9, 12, dan seterusnya. Kelipatan dari 2 adalah 4, 6, stop. Ternyata sama di 6. Berarti kita menjadikan 6 sebagai penyebut yang baru. 3 menjadi 6 mengalami perubahan. Harus dikali 2. Kalau bawah dikali 2, atas juga dikali 2 ya. Kalau tidak tahu, lihat di sini. 1, 2. Berarti harus dikalikan 2. 2 menjadi 6 harus dikali 3. Maka atas juga dikali 3 ya. Kalau bawahnya dikali 3. Kalau tidak tahu, bisa lihat di sini. 1, 2, 3 dikali 3. Baik, selanjutnya mengalihkan pada pembilangnya. 2 dikali 2. 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. 1 dikali 3. 1 dikali 3 hasilnya adalah 3. Jangan lupa 3-nya dipindah di depan 4/6. Jangan lupa 1-nya dipindah di depan 3/6. Nah, penyebutnya sekarang sudah sama ya. Berarti sekarang pembilangnya bisa langsung ditambahkan. 4 ditambah 3. 4 ditambah 3 hasilnya adalah 7. Jangan lupa 3 dan 1 juga ditambahkan ya. 3 ditambah 1. 3 ditambah 1 adalah 4. Letakkan di depan 7/6. Nah, ternyata 7 atas lebih besar daripada bawah. Berarti ini tidak boleh seperti ini ya. Maka, apa yang harus dilakukan? Maka 7/6 harus diubah menjadi pecahan campuran. Bagaimanakah caranya? Mari kita jadikan pecahan campuran. 4-nya tetap ya. 7 kalau dibagi 6, dapatnya 6-nya adalah 1. Ada sisa 1. Sisanya yaitu 1 diletakkan di atas di pembilang per 6. 6-nya adalah penyebut mengikuti 7/6 tadi. Jadi diperoleh hasil 4 ditambah 1, 5, 1/6. Nah, ini adalah jawaban nomor 2. Paham ya? Nomor 4, 31/3 ditambah 2/4 ditambah 31/2. Ini adalah penjumlahan 3 pecahan. Pecahan campuran, pecahan biasa, dan pecahan campuran. Ini intinya mengerjakannya sama ya. Pertama, dicek dulu penyebutnya. Penyebutnya tidak sama. Berarti penyebutnya harus disamakan dulu. 3, 4, dan 2 bisa dijadikan penyebut baru, yaitu adalah 12. Nah, untuk mencari 12 ini, apakah kalian paham? Baik, kalau tidak paham bisa mencari kelipatan dari 3, kemudian kelipatan dari 4, kemudian kelipatan dari 2. Mari kita cari kelipatan dari 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Kelipatan dari 4, 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Kelipatan dari 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, stop. Ternyata sama di 12. Berarti penyebut yang akan kita pakai adalah 12. Paham ya? 3 menjadi 12 mengalami perubahan. Harus dikali 4. Kalau bawah dikali 4, atas juga harus dikali 4 ya. Kalau tidak tahu dikali berapa, bisa lihat di sini. 1, 2, 3, 4 dikali 4. 4 menjadi 12, maka harus dikali 3. Berarti atasnya juga dikali 3 ya. Kalau tidak tahu bisa dilihat di sini. 1, 2, 3 dikali 3. 2 menjadi 12. Ini harus dikali 6. Atas juga harus dikali 6 ya. Kalau tidak tahu bisa lihat di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 harus dikali 6.
Selanjutnya adalah mengalihkan pembilangnya. 1 dikali 4 hasilnya adalah 4. 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. 1 dikali 6 hasilnya adalah 6. Jangan lupa 3-nya dipindah di depan 4/12 karena kepunyaan 4/12. Jangan lupa 3-nya dipindah di depan 6/12 karena kepunyaan 6/12. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama semuanya. Berarti kita bisa langsung menambahkan pada pembilangnya. 4 ditambah 6 ditambah 6. 4 ditambah 6 hasilnya adalah 10. 10 ditambah 6 hasilnya adalah 16. Jangan lupa 3 dan 3 juga ditambahkan ya. 3 ditambah 3 hasilnya adalah 6. Nah, diperoleh hasil 16/12. Ternyata 16 lebih besar daripada 12. Atas lebih besar daripada bawah. Nah, ini tidak boleh seperti ini ya. Maka harus dibuat lebih kecil atasnya. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menjadikan 16/12 sebagai pecahan campuran. Mari kita jadikan pecahan campuran. 6-nya tetap ya. 16/12 kita jadikan pecahan campuran. 16 kalau dibagi 12 dapatnya 12-nya adalah 1. 1 tulis di sini. Ada sisanya 4. 4 tulis di atas di pembilang. Pernya mengikuti penyebut yang tadi yaitu 12. Jadi diperoleh hasil yaitu 6 ditambah 1 7. 4/12. Ternyata 4 bisa dibagi 4, 12 juga bisa dibagi 12. Berarti 4/12 bisa disederhanakan. Mari kita sederhanakan. 4-nya dibagi 4, 12-nya juga dibagi 4 ya. 7-nya tetap. 4 dibagi 4 hasilnya adalah 1. 12 dibagi 4 hasilnya adalah 3. Jadi diperoleh hasil berupa pecahan campuran yang paling sederhana yaitu 7 1/3. Bagaimana? Cukup mudah bukan penjumlahan pecahan campuran penyebut tidak sama? Ini perlu banyak-banyak latihan. Oke, cukup sekian dari Kak Sarah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.